Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Revendrako dengan NIM 2314201164 kelas A4 jurusan keperawatan semester 2. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang kajian literasi Pancasila. Definisi Pancasila dan konsep Pancasila. Pancasila adalah seperangkat nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang hidup dan berpelihara dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kelima sila Pancasila saling menjiwai satu sama lain, sehingga tidak ada sila yang diutamakan. Pancasila mengandung konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan keadilan sosial yang menyatu dalam konsep kekeluargaan dan gotong royong bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Yang pertama, rumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang kedua, penetapan Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi landasan ideologis dan filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, implementasi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Pancasila menjadi acuan bagi pemerintah, pembangunan, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis. Pendidikan Pancasila, sumber historis. Pendekatan historis penting untuk memahami peran Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dapat mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah dan terinspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Sumber sosiologis. Pendekatan sosiologis mengkaji struktur, proses, dan masalah sosial dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya dan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Sumber yuridis dan politis. Pendekatan yuridis dan politis menekankan pada penegakan hukum dan praktik politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, definisi ideologi. Ideologi adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau masyarakat yang dianggap paling baik. Ideologi dapat bersifat doktriner atau pragmatis. Kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar pandangan hidup dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang luhur yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peran Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila berperan sebagai sistem pemberani, pedoman, dan acuan dalam segala kebijakan dan tindakan pemerintah serta warga negara. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat memberikan pertanggungjawaban rasional dan operasional terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk memperluas wawasan dan memberikan perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memberikan tuntunan moral yang berfungsi sebagai rambu-rambu bagi perilaku warga negara.
Hal ini penting untuk mengatasi berbagai permasalahan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila berperan sebagai landasan nilai bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ilmu dan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama dan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin kesetaraan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga keutuhan dan persatuan negara, menghindari tindakan yang dapat memecah belah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Sila kelima, yang pertama, keadilan sosial, menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, perlindungan HAM, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan, mewujudkan pembangunan yang adil dan merata demi kemakmuran rakyat. Amandemen UUD 1945 dan perubahan sistem ketatanegaraan, lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPD, legislatif, presiden dan wakil presiden, MA, MK, KI, dan BPK. Amandemen UUD 1945 setelah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembagian kekuasaan dan kedudukan lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem cek dan keseimbangan serta menjamin hak asasi manusia. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan untuk para adik-adik yang sudah lulus dari SMK atau SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.